Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, berjumpa lagi bersama kami kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi produk. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya adalah Iva Ayu Fitriani Sution dengan NIM 718351003 dan rekan saya Elsa Putri Rahmadita dengan NIM 718321042 dan rekan saya Gladys Dita Mautea dengan NIM 718221009 dan yang terakhir rekan saya Yohana dengan NIM 718221019. Baik, kita akan mulai dengan materi yang pertama adalah pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Dilihat secara global, pasar internasional memiliki kompetisi yang semakin meningkat. Perbedaan manfaat yang kecil akan sebuah produk dan jasa akan memberikan dampak yang besar pada customer. Mereka lebih cerdas dan lebih selektif dalam memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Selanjutnya adalah cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Salah satu kerangka yang paling baik dalam melaksanakan inovasi produk dengan menggunakan 7 dimensi dari Barth dan Kahn 2007 sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus untuk penelitian dan pengembangan, manajemen teknologi, dan upaya pengembangan produk termasuk identifikasi, prioritas, seleksi, dan dukungan sumber daya proyek yang diajukan. Yang kedua adalah proses implementasi dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk memulai. Yang ketiga adalah penelitian penerapan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, dan memahami pelanggan pesaing dan keadaan lingkungan makro di pasar. Selanjutnya adalah iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait. Hal ini termaksud memimpin, memotivasi, mengelola, dan penataan individu dan tim sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah budaya perusahaan, nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide pengembangan produk dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal termaksud pelanggan dan pemasok. Selanjutnya, evaluasi matrik dan performa kinerja merupakan pengukuran, pelacakan, dan pelaporan performa proyek pengembangan produk dan program. Yang terakhir adalah komersialisasi, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, dan manajemen pasca peluncuran produk baru yang merangsang adopsi oleh customer. Selanjutnya, peran pemasaran dalam inovasi produk apa sih? Marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk. Peluncuran produk baru dan performa. Produk baru yang sukses sangat penting bagi banyak perusahaan karena produk inovasi penting dalam membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Masyarakat para konsumen khususnya harus mengetahui tentang bagaimana asal mula sebuah produk baru tersedia di pasaran, dari bagaimana munculnya ide produk, penelitian untuk pengembangan, kesesuaian pada konsumen, sampai penelitian tentang bagaimana cara pemasaran yang baik sehingga pesan yang ingin diberikan oleh produk tersebut sampai pada konsumen. Selanjutnya adalah contoh implementasi inovasi produk pada Samsung. Sejarah singkat Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea. Pada awalnya Samsung hanya berfokus pada pedagang ekspor yang menjual ikan kering Korea, sayur, dan buah ke Manchuria dan Beijing. Selama lebih dari 1 dekade, Samsung hanya ingin memiliki pabrik tepung terigu dan mesin konvensioneri sendiri, produksi dan operasi penjualan sendiri.
Pada tahun 1970, Samsung memulai melakukan diversifikasi industri dan elektronika. Berlanjut pada tahun 1980, Samsung memulai memasuki pasar global. Pada tahun 1990, Samsung mulai bersaing dalam mengubah dunia teknologi yang merupakan tantangan yang sangat luar biasa di bidang teknologi. Pada tahun 1997 hingga tahun 1999, Samsung mulai menyongsong era digital. Pada tahun 2000, Samsung merintis zaman digital. Zaman digital telah membawa perubahan revolusioner dan sekaligus peluang pada bisnis global. Dan Samsung menjawabnya dengan berbagai teknologi canggih, produk yang kompetitif, dan inovasi yang terus-menerus tiada hentinya. Pada tahun 2005 hingga saat ini, Samsung diakui oleh seluruh dunia dan memperkerasai era digital. Selanjutnya adalah visi dan misi Samsung. Visi yang dimiliki Samsung ini inspire the world, create the future. Visi ini akan berlangsung hingga tahun 2020. Adapun misi yang dimiliki Samsung yakni untuk menginspirasi dunia dengan teknologi, produk, dan desain inovatif yang melengkapi kehidupan manusia dan berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan secara sosial. Samsung ada 3 jenis produk yang diproduksi oleh Samsung, yakni yang pertama adalah elektronik konsumen. Terdapat 4 macam produk, yakni yang pertama adalah bisnis tampilan visual yang merupakan smart TV, yang kedua adalah bisnis peralatan digital yang terutama untuk inovasi rumah tangga yang dilengkapi dengan teknologi premium dan desain harmonis, yang ketiga adalah bisnis solusi cetak dan menyediakan jawaban dari permasalahan percetakan yang berbasis teknologi kelas 1, yang terakhir adalah bisnis peralatan kesehatan dan medis yang merupakan pengembangan peralatan baru dan canggih guna mempercepat dan memperakurat perawatan medis. Yang kedua, TI dan komunikasi seluler. Terdapat 3 macam produk, yakni bisnis komunikasi seluler yang berfokus pada inovasi yang mudah dimengerti. Yang kedua adalah bisnis jaringan yang menyediakan solusi dan infrastruktur. Yang terakhir, bisnis pencitraan digital yang menyediakan kamera yang smart, inovatif, yang akan menentukan tren. Terakhir, yang ketiga adalah solusi perangkat. Terdapat 3 macam produk solusi perangkat, yakni yang pertama bisnis memori, yang kedua adalah bisnis LSI, sistem yang saat ini memimpin inovasi, yang terakhir adalah bisnis LED. Kesimpulan dari kelompok kami adalah agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan dapat dibedakan dengan pesaingnya, maka produsen akan harus melakukan strategi inovasi dengan harapan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih, sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang tinggi pula. Strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa desain produk yang dihasilkan, segmen pasar yang dituju, sistem distribusi produk yang digunakan, dan sebagainya. Sekian hasil dari presentasi kelompok 5. Semoga apa yang kami paparkan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.